Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Andika. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran BATES. Nah, model pembelajaran BATES itu adalah merupakan model pembelajaran terbuka, yang mana yang bisa diakses dengan setiap orang ataupun siapapun. Nah, model pembelajaran BATES ini menekankan untuk menghilangkan masalah-masalah yang sering dihadapi, misalnya usia, lokasi, waktu, dan ekonomi. Seperti untuk mengenai usia, adapun peserta didik malu karena usianya sudah tinggi ataupun tidak cocok lagi untuk di masa SMP. Nah, di sini bisa diterapkan untuk pembelajaran BATES karena siswa itu malu untuk belajar di pendidikan formal. Nah, kita bisa memberikan suatu model pembelajaran BATES, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran terbuka, fleksibilitas. Nah, kalau pembelajaran terbuka, jadi kita memberikan suatu pembelajarannya itu kepada siswa yang tidak mau lagi sekolah di sekolah formal karena usianya sudah tidak pantas lagi di sana. Nah, jadi kita memberikan suatu model, yaitu kita buka buku, kita berikan materinya melewati buku. Nah, selanjutnya lokasi. Untuk lokasi ini bisa dikategorikan masalah dalam pembelajaran BATES. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran BATES itu pembelajaran terbuka dan pembelajaran bisa diakses dimanapun. Nah, jadi mengingat lokasi, kalau kita untuk pembelajaran daerah terisolir, kita bisa menerapkan model BATES ini. Nah, yang mana kalau lokasinya itu kita tidak sempat lagi ataupun kita tidak bisa ke sana, daerahnya terisolir, kita bisa menerapkan model BATES. Contoh, untuk pembelajaran PJOK, kita memberikan materi dari jarak jauh, membuatkan video bagaimana cara pembelajarannya, seperti pembelajaran sepak takraw. Kita tidak bisa untuk ke sana ke lokasinya karena mengingat lokasinya jauh ataupun menempuh waktu yang lama. Nah, di sana kita memberikan video bagaimana cara kita bermain supaya siswa itu ataupun peserta didik itu menirukan bagaimana cara kita pembelajaran kita yang kita terapkan lewat video. Nah, seterusnya keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu itu hampir sama dengan lokasi. Nah, mungkin kalau keterbatasan waktu kita itu sulit untuk sana, jauh. Jadi kita memberikan video, kita menyampaikan kepada siswa bagaimana cara kita untuk permainan sepak takraw, apakah sepak silat terlebih dahulu, sepak kura atau bagaimana. Nah, jadi kita memberikan videonya, kita terapkan dengan siswa. Begini loh cara permainannya, karena mungkin karena waktu tadi kita tidak bisa untuk sana karena terbatasnya waktu dan situasi ekonomi. Kalau situasi ekonomi ini mungkin dalam dunia pendidikan itu kan memerlukan biaya ataupun, nah di sana mungkin ada peserta didik kita yang tidak sanggup untuk biaya. Nah, di sana kita bisa menerapkan model pembelajaran BATES. Kita sama halnya sih, kita memberikan media pembelajarannya baik melalui audio, video, ataupun media cetak. Nah, dia peserta didik itu belajar di rumah bagaimana cara belajarnya tentang ini. Sama halnya kalau kategori itu otodidak, belajar sendiri, tapi materinya itu dari kita memberikan materi, siswa itu mempelajarinya dengan tersendiri. Nah, adapun model pembelajaran BATES ini terbagi 3, yaitu model pembelajaran terbuka, model pembelajaran fleksibel, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran terbuka itu bertujuan untuk menghilangkan hambatan
yang dihadapi. Nah, hambatan itu seperti apa? Nah, kita kasih contoh satu. Nah, siswa kita itu ataupun peserta didik kita itu untuk melihat dia tidak bisa, akan tetapi mendengar ia bisa. Nah, dia berkebutuhan khusus. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran terbuka. Kita melalui audio, kita memberikan audionya. Itu untuk menghilangkan hambatan-hambatannya. Nah, fleksibel itu bisa dilakukan di mana saja ataupun dilakukan bagaimana saja pembelajaran itu. Itu hampir sama dengan pembelajaran terbuka tadi, berkaitan kita ada siswa kita itu tidak bisa melihat ataupun buta. Nah, kita memberikan model pembelajarannya audio, bagaimana cara kita menjelaskannya supaya siswa itu bisa menerima suatu pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran jarak jauh. Kalau pembelajaran jarak jauh ini itu bisa diakses di mana saja. Seperti yang telah kita lakukan ataupun yang sedang kita alami saat ini, yaitu kita menggunakan via Zoom untuk belajar jarak jauh. Nah, jadi kalau kita belajar ataupun memberikan suatu pembelajaran kepada siswa, kita harus mengidentifikasi peserta didik terlebih dahulu. Nah, setelah mengidentifikasi, terus tuh menganalisa apa yang bisa kita terapkan di sini. Nah, setelah menganalisa, baru kita menentukan isi materi. Oh, di sini bisa kita terapkan materinya seperti ini. Kalau sudah menentukan materi, bisa menentukan metode mana yang kita pakai untuk pendekatan kepada siswa tersebut. Nah, setelah 4 metode atau 4 cara tersebut telah terlaksana, kita bisa selanjutnya menentukan ataupun menentukan pendekatan tersebut. Nah, jadi itu untuk model bates 3 pembelajaran tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu model bates ini, itu kan model pembelajaran terbuka, fleksibel, dan pembelajaran jarak jauh. Tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang mana kelebihan dan kekurangan tersebut kita contohkan kembali. Di dalam dunia kehidupan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di dalam dunia keseharian kita, seperti dalam pendidikan itu kelebihan dan kekurangan. Nah, di dalam kelebihan model bates ini itu bisa diakses ataupun bisa digunakan di mana saja, dipelajari oleh siapapun orangnya, baik remaja, dewasa, ataupun lansia, dan baik digunakan di mana saja, tempat terisolir ataupun di mana. Nah, seterusnya kekurangan dalam model bates ini ataupun model pembelajaran terbuka. Nah, di sini memiliki kekurangan yang mana kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan suatu peserta didik. Dan kita tidak bisa menentukan ataupun memastikan sesuatu ataupun peserta didik kita, apakah peserta didik itu sudah belajar dengan serius yang mana model kita berikan tadi atau bagaimana. Nah, jadi di sini kita belum bisa menentukan peserta didik itu, apakah peserta didik itu sudah belajar dengan serius dengan model yang kita berikan atau bagaimana. Nah, itulah kelemahan di dalam model pembelajaran bates ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.